lah ini, jangan dibahas-bahas terus. Boleh ya, iya kemarin jualan. Oke, nih terima kasih pertanyaannya ya. Terima kasih pertanyaannya. Jangan pilih kasih kepada Kepala Rutan Pondok Bambu. Izinkanlah semua tahanan itu bikin keranjang kuning di dalam. Dari pihak yang kontra pun mempunyai support. Boleh dong, ya kan? Saya lihat postingan dia tidak ada yang kira-kira nggak bener gitu. Kalau dia memang Mercer ini ngebully, jangankan si terpidana ini, saya duluan yang akan tegur gitu. Tapi setelah saya lihat nggak ada. Tapi gini ya teman-teman ya, kalau tujuannya si terpidana ini mengupload wajahnya Mercer ini, mencari alamat untuk tujuannya silaturahmi, ya nggak masalah. Tapi kalau memang tujuannya, misalnya ya ada laporan atau apa-apa, kenapa sih nggak polisi aja yang nyari? Kenapa harus dia yang nyari? Gitu. Ngebantuin polisi atau apa? Jadi admin. Jadi admin. Ini nggak usah ditanggapi lah. Sudahlah ya. Kita juga harus stop nih ngebahas hal-hal yang konteksnya bullying, intimidasi dan lain-lain. Ya saya rasa Mercer juga nggak gentar ya. Kalau sekedar mukanya diupload itu resiko dari dia membicarakan atau memberi kepandangan kepada masyarakat dengan adanya, kalau nggak salah yang dibahas terakhir itu apa ya, perdatanya. Nah, sekarang ya boleh dong dia ngomong begitu. Kan saya kasih perumpamaan lah nih ya. Perumpamaan ya, saya misalnya di rampok orang nih di jalan. Ya kan, saya dirampok orang. Terus yang ngerampok itu ngelaporin saya lagi, menderita kerugian atas dia ngerampok saya. Bagaimana, kan yang harus yang menderita kerugian saya loh. Saya loh. Kan kalau kita melihatnya, saya nggak tahu hukum nih, teman-teman saya ngerti nih. Ya boleh dong orang ngomong begitu. Orang menuntut mau 1 triliun dia boleh, tapi kan harus ada pembuktian ya, audit yang benar. Mana kerugian yang derita. Tapi kalau pelapor, saya lihat auditnya memang dia hancur gara-gara itu. Harusnya memang pelapor yang menderita kerugian bertubi-tubi. Ya, makanya sudahilah ya, sudahilah ini. Jangan dibahas-bahas terus. Boleh ya, iya kemarin jualan. Oke, nih terima kasih pertanyaannya ya. Terima kasih pertanyaannya. Jangan pilih kasih kepada Kepala Rutan Pondok Bambu. Izinkanlah semua tahanan itu bikin keranjang kuning di dalam tahanan. Jangan tanggung dong, nggak boleh kita pilih kasih. Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Ya, kalau ada diizinkan itu, ya sudah, daripada mereka diem ya di dalam penjara, izinkanlah live TikTok bikin keranjang kuning. Takut. Kenapa kamu ketawa? Nah ini kan saya ya, kalau misalnya gitu, ya tapi ya ini kita serius dulu ya. Tapi kalau saya boleh menyarankan, sudahlah yang di luar ini jangan menciptakan lagi berita-berita yang menjadi pro kontra di masyarakat. Kalau namanya dia terpidana, udah di dalam sana, disuruh apa aja lah mau lah, orang dia udah di situ. Tapi yang di luar nih, tolong dijaga, jangan lagi membawa si terdakwa ini punya masalah baru, akhirnya jadi masalah baru kan, kayaknya ramai banget tuh. Yang harus disalahin siapa? Nggak berani ngomong kan? Yang ngajak yang harus ditegur, nggak boleh begitu. Kasihan lah, udah. Saya kali ini kasihan ya sama terdakwa ya, karena gara-gara orang yang di luar nih dia punya masalah baru. Gitu. Kalau dia dimasukin ke selti gimana? Coba, kalau dia dimasukin ke selti atas pelanggaran ini, apa yang ngajak live itu yang, kalau nggak suruh aja yang ngajak live yang masukin selti sana. Jangan ketawa dong. Ini opini saya sebagai masyarakat. Berarti cukup kaget. Saya nggak lihat, kemarin saya lagi sama kalian kan. Kita lagi di kantor Persia, lagi di Jakarta Utara, ya rame. Ini kak ada ini. Apaan? Waduh, kalau begitu ya saya nyeletuk aja. Bikinin aja semua tahanan keranjang kuning. Gantian lah. Kalau terkait Reza Gladys menggugat balik Intan Zaini, Bagus. 500. Bagus. Bahkan kalau saya lihat auditnya lebih dari itu kerugiannya. Kalau Reza Gladys menggugat dia, ada datanya. Kalau dia menggugat Reza Gladys, ada nggak datanya? Hati-hati loh ini. Hati-hati loh. kerugian apa aja?
mungkin selain 4M kemarin juga pengacara juga bilang sih ada selain jual 4M. Menurut kamu apa? Ya kalau namanya usaha ya. Ya namanya usaha kan kita punya manajemen. Ya pasti kalau Reza Gladys merasa kerugian itu dia bisa membuktikan secara fakta dan data. Pasti dari auditor yang benar-benar bisa dipercaya. Hati-hatilah. Sudahlah ya. Tapi waktu itu di angka 500. Kalau saya jadi Reza, saya gugatnya 1T. Kalau saya jadi Reza. Ya enggak? Apalagi lawyer saya begini. 5T kali digugat sama amit-amit nih. Udah ini bercanda ya. Tapi saya tuh berharap gini ya teman-teman ya. Sudahlah, sudahilah. Jangan lagi disuguhi media massa ini dengan keributan, saling saut-sautan. Aduh, udahlah ya. Ini mengganggu banget, apalagi yang mohon maaf ya ibu-ibu yang di desa-desa gitu kan, nggak ada hiburannya kan sekarang apa ya, sosmed ini bisa diakses sampai ke pelosok. Jadi kalau kita menyuguhkan keributan begini, pasti ibu-ibu yang harus nganterin anak sekolah terlambat anaknya. Pulang sekolah harusnya masak, ngeliatin tuh sampai di mana ya berita ini ya. Siapa nih sekarang yang ribut ya gitu kan ya. Sudahlah, stop bullying. Pakailah medsos ini dengan baik. Sudahilah. Biarkanlah ini buat siapapun yang menghadapi masalah, baik si NM atau si Yoke, apa yang kalian rasakan ini adalah buah dari perbuatan kalian. Jalanilah. Kalau memang kalian memang mempunyai upaya-upaya untuk menyelamatkan diri di masalah hukum, lakukan. Jangan membuat keonaran-keonaran baru di dunia maya. Jadi tadi kan sempat terus juga kalau pada kasus ini saya kasihan pada emak NM kan. Sebagai seorang ibu juga mungkin lihat anak-anaknya sekarang mungkin sempat memperhatikan juga kan seperti apa. Saya perbaiki ya, saya kasihan pada saat dia live itu, kan katanya ya, saya juga amit-amit nggak tahu ya, ini kan katanya kalau ada pelanggaran di dalam rutan itu dimasukin sel tikus ya. Nah, dimasukin sel T katanya. Nah sekarang kalau memang itu terjadi di dia, gara-gara diajak live nih sama yang di luar, yang dimasukin sel tikus siapa? Bukan yang ngajak kan? Nah itu saya kasihannya. Ya kalau nggak tuker yang ngajaknya, ya barter, dia yang masukin sel T. Gitu. Nah ini kasihan sama dia. Kalau dia masalah dengan anak ya sudah, pasti saya kasihan. Apalagi kan bagaimanapun saya pernah deket sama dia. Kadang-kadang di handphone nongol tuh foto-foto lagi saya ngajak anaknya main, masih kecil-kecil gitu ya. Itu saya drek-dek gitu kalau itu. Tapi ya balik lagi, kalau dia kasihan sama anaknya, sudah perbaikilah sikapnya ke depan. Kalau dia udah selesai menjalani. Coba berkomunikasi dengan anak. Saya tidak suka dan tidak mau menambah masalah. Belum tentu niat baik saya pun diterima dengan baik. Nanti dibilangnya nggak ada urusan lah. Pokoknya biarkan aja apa yang ada di hati saya terhadap, baik itu terhadap terdakwa atau anak-anaknya, biar jadi rahasia saya. Tapi atas apapun yang si terdakwa lakukan terhadap diri saya udah maafin. Ya.